Mulai dari Hayam Wuruk, Kertanegara, Jayabaya, hingga Mulawarman, mereka semua merupakan laki-laki tangguh yang dikenal sebagai raja pada zaman dulu. Namanya dikenang dalam sejarah karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Namun, di tengah sistem patriarki yang sangat kental, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang tak kalah hebat daripada raja-raja di atas. Mereka berhasil membuat kerajaannya berkembang pesat, memimpin dengan tegas, serta tak ragu terlibat di peperangan. Sebagian besar pemimpin perempuan ini tetap disebut sebagai raja, bukan ratu. Sebab itulah gelar yang diberikan kepada mereka. Ingin tahu siapa saja sosok raja perempuan yang pernah memimpin kerajaan di Nusantara? Mereka adalah 1. Gayatri Rajapatni, perempuan di balik Majapahit. 2. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, salah satu raja Majapahit paling berpengaruh. 3. Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. 4. Dia Suhita, menjadi pemimpin di usia muda. Namun, video kali ini admin akan mengulas kisah dari Ratu Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah salah satu tokoh perempuan paling penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Meskipun perannya sering tidak terlihat secara langsung. Ia tidak hanya menjadi istri Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, tetapi juga tokoh kunci yang mendukung kemegahan Majapahit, khususnya melalui pengaruhnya terhadap Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Berikut adalah ulasan lengkap tentang kehidupan, peran, serta warisannya. Biografi Gayatri Rajapatni. Kehidupan awal, Gayatri Rajapatni lahir dari keluarga bangsawan Singasari. Ia adalah putri Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari, yang terkenal dengan keberaniannya menentang kekuatan Mongol dari dinasti Yuan. Sebagai seorang putri bangsawan, Gayatri memiliki pendidikan dan wawasan yang tinggi, termasuk dalam bidang spiritual. Ia dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha yang taat. Nama Rajapatni sendiri berarti istri raja, yang menunjukkan statusnya sebagai seorang permaisuri. Pernikahan dengan Raden Wijaya. Setelah Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari kerajaan Kediri, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan bantuan pasukan Mongol. Raden Wijaya kemudian menikahi 4 putri Kertanegara, termasuk Gayatri Rajapatni. Pernikahan ini memperkuat legitimasi Raden Wijaya sebagai penerus Singhasari. Gayatri menjadi salah satu permaisuri utama Raden Wijaya. Dari pernikahan ini, Gayatri melahirkan 2 putri, yaitu 1. Tribhuwana Tunggadewi, yang kemudian menjadi raja perempuan Majapahit. 2. Raja Dewi Maharajasa, perjalanan hidup sebagai ibu dan tokoh berpengaruh. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 319, tahta Majapahit diwarisi oleh Jayanegara, anak Raden Wijaya dari istri lainnya. Selama masa pemerintahan Jayanegara, Majapahit menghadapi konflik internal dan ancaman pemberontakan. Gayatri Rajapatni tetap berada di belakang layar, memberikan pengaruh kepada keluarganya untuk menjaga stabilitas kerajaan. Ketika Jayanegara meninggal pada tahun 1328 tanpa meninggalkan keturunan, Gayatri berperan besar dalam mengangkat putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, sebagai Ratu Majapahit. Sebagai ibu dan tokoh senior, Gayatri tetap menjadi penasehat utama bagi putrinya. Pengunduran diri ke kehidupan spiritual. Setelah Tribhuwana menjadi raja, Gayatri memilih untuk mengundurkan diri dari kehidupan istana dan menjalani kehidupan sebagai seorang bhiksuni Buddha. Ia menjalani hidup spiritual di sebuah vihara, meskipun tetap menjadi figur dihormati dalam kerajaan. Kejayaan Majapahit di bawah pengaruh Gayatri. Meskipun Gayatri Rajapatni tidak memerintah secara langsung, peranannya sangat besar dalam mendukung masa keemasan Majapahit. Beberapa pencapaian penting yang terjadi selama masa pengaruhnya. 1. Pengangkatan Tribhuwana Tunggadewi sebagai ratu. Gayatri memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan dinasti. Majapahit dengan mengangkat Tribhuwana sebagai penguasa. Di bawah kepemimpinan Tribhuwana, dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mulai berkembang menjadi kerajaan yang besar. 2. Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terjadi pada masa pemerintahan Tribhuwana. Sumpah ini menandai ambisi Majapahit untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Gayatri, sebagai penasihat spiritual dan figur ibu, memberikan pengaruh penting dalam mendukung visi ini. 3. Masa keemasan di bawah Hayam Wuruk. Pengaruh Gayatri terus terasa hingga masa pemerintahan cucunya, Hayam Wuruk, anak dari Tribhuwana. Di masa ini, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Nusantara, bahkan hingga sebagian Asia Tenggara, akhir hidup dan kematian.
Gayatri Rajapatni meninggal dunia pada pertengahan abad ke-14. Kemungkinan besar setelah masa pemerintahan Tribhuwana, Tunggadewi berakhir dan diteruskan oleh Hayam Wuruk. Ia dikenang sebagai tokoh spiritual dan ibu dari kejayaan Majapahit. Setelah wafat, Gayatri kemungkinan besar dimuliakan dalam bentuk arca atau candi, sebagaimana tradisi pada masa itu. Peninggalan bersejarah. Sert Candi Jawi. Candi Jawi, yang terletak di Prigen, Pasuruan, sering dikaitkan dengan Gayatri Rajapatni. Candi ini memiliki pengaruh agama Buddha dan Hindu, mencerminkan keyakinan spiritual Gayatri. Iki Arca Prajnaparamita. Arca ini sering diasosiasikan dengan Gayatri Rajapatni. Prajnaparamita adalah dewi kebijaksanaan dalam agama Buddha, dan arca ini dianggap melambangkan Gayatri sebagai figur yang bijaksana. 3. Pengaruh dalam naskah Negara Kertagama. Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, menyebutkan peran penting Gayatri dalam mendukung kebesaran Majapahit. Ia dihormati sebagai sosok ibu yang dihormati secara spiritual dan politis. Warisan Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah simbol kekuatan perempuan dalam sejarah Nusantara. Warisan Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah simbol kekuatan perempuan dalam sejarah Nusantara. Meskipun ia tidak memegang kekuasaan langsung, peranannya sebagai ibu, penasihat, dan figur spiritual sangat besar dalam mendukung kejayaan Majapahit. Ia membuktikan bahwa pengaruh perempuan bisa sangat signifikan meskipun berada di balik layar. Melalui anak-anaknya, terutama Tribhuwana Tunggadewi, dan cucunya Hayam Wuruk, Gayatri mewariskan visi kebesaran Majapahit yang terus dikenang hingga kini sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam Mait Negara Kertagamano, karya sastra epik yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, peran Gayatri Rajapatni disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam jejak sejarah Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama sendiri merupakan teks yang menggambarkan kejayaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, cucu Gayatri, serta memberikan penghormatan kepada leluhur dan tokoh-tokoh penting yang berkontribusi terhadap kerajaan. Peran Gayatri Rajapatni sebagaimana tercantum dalam Negara Kertagama. 1. Sebagai sosok leluhur yang dihormati. Dalam Negara Kertagama, Gayatri Rajapatni disebut sebagai Batari Luma di Buddha, yang berarti beliau telah meninggal dunia dan dihormati sebagai sosok suci dewata di tempat peristirahatan terakhirnya. Gelar ini diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa besar dalam kehidupan kerajaan dan memiliki hubungan spiritual yang mendalam, khususnya dengan agama Buddha. Sebutan ini mengacu pada status Gayatri sebagai seorang penganut Buddha yang taat, serta perannya dalam mendukung stabilitas dan kejayaan dinasti Majapahit. Gayatri tidak hanya dihormati sebagai ibu dari Kong Tribhuwana Tunggadewi, tapi juga sebagai nenek dari Hayam Wuruk yang memimpin Majapahit menuju puncak kejayaan. Dalam teks tersebut, ia dipandang sebagai figur spiritual yang menjadi pelindung moral dan simbol kebijaksanaan bagi seluruh keluarga kerajaan. 2. Peran Gayatri sebagai penasehat spiritual. Meskipun Negara Kertagama lebih berfokus pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, teks tersebut memberikan penghormatan kepada Gayatri Rajapatni atas perannya di belakang layar selama masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Gayatri adalah tokoh yang mendorong putrinya untuk mengambil alih takhta setelah wafatnya Jaya Negara pada tahun 1328. Keputusan ini sangat penting karena tanpa campur tangan Gayatri, kekosongan kekuasaan bisa mengancam stabilitas Majapahit. Gayatri sering disebutkan sebagai tokoh bijaksana yang memberikan arahan moral dan spiritual kepada para pemimpin kerajaan. Sebagai seorang biksuni yang menjalani kehidupan spiritual, setelah mundur dari istana, ia tetap memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintahan melalui putrinya. Hal ini menjadikan Gayatri sebagai figur ibu yang dihormati baik secara politik maupun spiritual. 3. Penyatuan tradisi Buddha dan Hindu. Negara Kertagama juga mencatat bagaimana Gayatri Rajapatni menjadi simbol penyatuan antara tradisi Buddha dan Hindu di Majapahit. Sebagai seorang penganut Buddha Mahayana yang taat, Gayatri memainkan peran penting dalam menjaga harmoni antara kedua agama tersebut. Ini terlihat dari bagaimana Majapahit menjadi kerajaan yang toleran terhadap berbagai kepercayaan, dengan pengaruh Hindu dan Buddha mendominasi kehidupan sosial, budaya, dan politik. Gayatri Rajapatni, sebagai ibu dari penguasa yang mendukung Gajah Mada dan Sumpah Palapa, dianggap sebagai pelindung spiritual kerajaan. Bahkan setelah kematiannya, beliau tetap dihormati sebagai sosok suci yang memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan kerajaan. 4. Dihormati sebagai Prajnaparamita. Dalam Negara Kertagama,
Gayatri Rajapatni diasosiasikan dengan Arca Prajnaparamita yang melambangkan Dewi Kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Arca ini tidak hanya menggambarkan keindahan fisik dan keagungan spiritual, tetapi juga mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki Gayatri, kebijaksanaan, kesucian, dan pengabdian. Dengan demikian, Gayatri tidak hanya dipandang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan ilahi yang melindungi Majapahit. Arca Prajnaparamita yang ditemukan di Jawa Timur dianggap sebagai representasi dari Gayatri Rajapatni yang setelah wafatnya diabadikan dalam bentuk arca sesuai tradisi pengagungan bagi tokoh besar kerajaan. 5. Pengaruh Gayatri dalam menjaga kejayaan kerajaan. Negara Kertagama secara tidak langsung menyoroti peran Gayatri dalam menjaga kesinambungan dinasti Majapahit. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan setelah meninggalnya Jayanegara, Gayatri mengambil langkah strategis dengan mengangkat Tribhuwana Tunggadewi sebagai penguasa. Keputusan ini menjadi dasar bagi kebangkitan Majapahit sebagai kerajaan besar di bawah kepemimpinan Gajah Mada dan kelak Hayam Wuruk. Gayatri tidak hanya mempersiapkan Tribhuwana sebagai seorang pemimpin, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Hayam Wuruk. Pengaruh moral dan spiritual. Gayatri membantu menciptakan lingkungan yang mendukung stabilitas politik dan budaya selama masa keemasan Majapahit. 6. Penghormatan dalam ritual kerajaan. Dalam negara Kertagama, Gayatri Rajapatni disebutkan sebagai salah satu leluhur yang dihormati dalam ritual kerajaan. Hayam Wuruk sebagai cucunya memastikan bahwa nama Gayatri tetap dikenang dalam serangkaian upacara keagamaan dan penghormatan kepada leluhur. Ritual ini mencerminkan penghargaan yang besar terhadap peran Gayatri dalam membangun fondasi kokoh bagi kejayaan Majapahit. Dalam Maut Negara Kertagama, Gayatri Rajapatni digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya berperan dalam pembentukan dinasti Majapahit, tetapi juga sebagai figur spiritual yang dihormati. Perannya sebagai ibu dari Tribhuwana, Tunggadewi dan nenek dari Hayam Wuruk menjadikannya tokoh penting di balik layar dalam kejayaan Majapahit. Pengaruhnya terlihat dalam stabilitas politik, toleransi beragama, dan kebesaran budaya Majapahit yang dikenang hingga kini. Gayatri Rajapatni tidak hanya dipandang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan dan kebesaran spiritual yang menjadi pilar kejayaan Majapahit. Beberapa bukti arkeologis yang mendukung keberadaan dan peran Gayatri Rajapatni, seperti yang digambarkan dalam teks-teks sejarah, termasuk negara Kertagamanu. Bukti-bukti ini berupa artefak, arca, candi, dan tradisi sejarah yang terkait dengan kehidupan dan penghormatan terhadap Gayatri. Berikut adalah penjelasan mengenai bukti-bukti tersebut. Punji Arca Prajnaparamita, yang ditemukan di daerah Cungkup Putri, Singhasari, sering dikaitkan dengan Gayatri Rajapatni. Arca ini melambangkan Dewi Kebijaksanaan dalam ajaran Buddha Mahayana dan dianggap sebagai representasi spiritual Gayatri. Beberapa alasan mengapa arca ini dikaitkan dengan Gayatri meliputi: Gayatri adalah seorang penganut Buddha Mahayana yang taat. Tradisi pada masa itu mengabadikan tokoh-tokoh penting kerajaan dalam bentuk arca setelah wafatnya dengan menggambarkan mereka sebagai dewa atau dewi. Arca Prajnaparamita memiliki ciri artistik yang mencerminkan kebesaran dan keagungan sesuai dengan status Gayatri sebagai seorang ratu dan sosok spiritual yang dihormati. Arca ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Detail ukirannya yang halus dan elegan menunjukkan tingginya tingkat seni pada masa Singhasari Majapahit, dan arca ini dianggap sebagai salah satu mahakarya seni arkeologis dari periode tersebut. Tu Candi Jawi. Candi Jawi yang terletak di Perigen, Pasuruan, Jawa Timur, sering dikaitkan dengan Gayatri Rajapatni. Candi ini didirikan pada masa kerajaan Singhasari, tetapi memiliki pengaruh penting pada masa Majapahit. Beberapa aspek yang mendukung hubungannya dengan Gayatri adalah candi ini mencerminkan sinkretisme Hindu-Buddha, yang juga menjadi ciri utama keyakinan Gayatri. Sebagai anggota keluarga kerajaan Singhasari dan kemudian Majapahit, Gayatri memiliki hubungan dekat dengan candi-candi yang dibangun untuk tujuan spiritual. Tradisi lokal menyebutkan bahwa Candi Jawi mungkin pernah berfungsi sebagai vihara bagi Gayatri, atau sebagai tempat penghormatan setelah wafatnya. Candi ini juga dianggap sebagai simbol toleransi dan keharmonisan antara agama Hindu dan Buddha, yang sejalan dengan visi Gayatri dalam menjaga harmoni spiritual di Majapahit. 3. Nama Gayatri dalam negara Kertagama. Teks Negara Kertagama Karyampu. Prapanca adalah salah satu sumber tertulis utama yang mencatat peran Gayatri Rajapatni. Dalam teks ini, Gayatri disebut sebagai Batari Lumah di Buddha, yang menunjukkan bahwa setelah wafatnya, ia dihormati sebagai sosok suci yang diasosiasikan dengan agama Buddha.
Penghormatan ini biasanya diabadikan dalam bentuk bangunan suci atau candi, meskipun lokasi pastinya masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Sebutan ini menunjukkan status spiritual dan pengaruh besar Gayatri dalam kehidupan kerajaan. Rurier Kompleks Candi Penataran. Candi Penataran, kompleks candi terbesar di Jawa Timur, juga memiliki hubungan tidak langsung dengan Gayatri. Candi ini berkembang pesat pada masa Majapahit dan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan, termasuk pemujaan kepada leluhur kerajaan. Gayatri, sebagai salah satu leluhur yang dihormati, kemungkinan besar memiliki kaitan dengan ritual-ritual yang dilakukan di tempat ini. Selain itu, candi ini juga mencerminkan sinkretisme Hindu-Buddha yang menjadi ciri khas agama di Majapahit selama Gayatri, dan keturunannya memegang kendali. Surmadi Mi, tradisi pengangkatan Tribhuwana Tunggadewi. Pengangkatan Tribhuwana Tunggadewi sebagai raja perempuan. Majapahit menggambarkan peran besar Gayatri dalam menjaga kesinambungan dinasti. Meskipun ini lebih bersifat tradisi sejarah daripada bukti arkeologis langsung, fakta bahwa Gayatri berhasil memastikan putrinya menjadi raja menunjukkan pengaruhnya dalam politik kerajaan. Tradisi ini diperkuat oleh bukti tekstual dari negara Kertagama dan prasasti-prasasti Majapahit lainnya yang mencatat pemerintahan Tribhuwana sebagai masa awal kebangkitan Majapahit menuju kejayaan. Keberhasilan ini tidak lepas dari arahan Gayatri sebagai penasehat politik dan spiritual. Purowex, Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, cucu Gayatri, menyebutkan penghormatan kepada leluhur kerajaan termasuk Gayatri. Prasasti ini menunjukkan bagaimana Gayatri tetap dihormati bahkan setelah wafatnya karena perannya yang besar dalam mendukung stabilitas dan kejayaan Majapahit. Prasasti ini juga mencerminkan tradisi penghormatan kepada leluhur yang sering diwujudkan dalam bentuk upacara keagamaan, pembangunan candi atau pembuatan arka, bukti arkeologis yang mendukung peran Gayatri Rajapatni meliputi arca, seperti Prajna Paramita, candi seperti Candi Jawi, dan prasasti seperti Prasasti Waringin Pitu. Selain itu, teks sejarah seperti Muar Negara Kertagama memberikan gambaran penting tentang pengaruh dan penghormatan terhadap Gayatri, baik sebagai tokoh politik maupun spiritual. Meskipun beberapa bukti, seperti lokasi pasti tempat penghormatan Gayatri, masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog, warisan Gayatri tetap terlihat jelas dalam seni, sastra, dan tradisi spiritual yang berkembang pada masa Majapahit. Gayatri Rajapatni tidak hanya dihormati sebagai ibu dari raja-raja besar, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan, keharmonisan, dan kejayaan spiritual di Nusantara.